mudah-mudahan ada rezeki nanti ke depannya, sampai almarhum itu ikut nangis ngelihat anak-anak semangat gitu untuk datang mengaji, nggak melihat keadaan itu, apa rumah itu bocor atau rumah itu jelek atau tempat nggak ada, mereka semangat gitu untuk mengaji. Alhamdulillah. Almarhum ini memang benar-benar kepengen jadi orang. Ini dia cerita mau masuk ke masjid aja diusir orang, ini orang najis karena tatonya itu. Karena tato, kamu nih orang najis, orang udah busuk. Saya nangis, masya Allah. Kalau memang ini orang baik, kalau memang orang ini betul-betul mau hijrah, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya menghibahkan diri saya untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohib santuy, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan share. Manusia setengah ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama para santri. Santri apa namanya ini? Al-Hijrah. Pesantren Al-Hijrah bersama para ustadz juga, alhamdulillah. Lumayan jauh juga ternyata ya. Desa Sukamulya, Bogor. Betul. Ini nggak tahu nih di peta ada apa nggak? Oh, ada ya. Ada. Kesannya jauh banget gitu. Dan udah ada, coba lihat ini siapa? Oh, Kakak Orel. Ini ada Kakak Orel. Salam dulu Kak, salam dulu. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Ini ada Kakak Queen. Ini ada Ustadz Arkana. Oke, yuk kita langsung ketemu teman-teman. Nah, semua di sini tadi disambut sama Marawis ya? Marawis. Sama Marawis, alhamdulillah. Kita mau ngobrol-ngobrol, nanti mau berbagi juga di sini. Kita doa mudah-mudahan semua santri di sini sehat walafiat. Amin. Berkah. Amin. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, makasih. Yuk kita lanjut lagi kegiatannya. Oke teman-teman, alhamdulillah udah ada Bunda Tata. Alhamdulillah mau berbagi juga di sini. Terus ada Ustazah Irma. Alhamdulillah. Ini lagi belajar sholawat. Ada Ustazah Nurma. Alhamdulillah. Jadi nanti kita ngobrol. Sebenarnya bagaimana pesantren ini bisa dibangun dengan keadaan seadanya, tapi justru dari tempat seperti inilah yang kita nggak pernah tahu orang jauh lebih ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ada niat apa-apa, tapi memang ngebantu para santri yang kecil-kecil. Ini kebanyakan yatim apa gimana? Saya para duafa. Jadi para duafa. Sekarang kita lihat nih teman-teman yang di sini nih. Assalamualaikum. Subhanallah tuh, cantik-cantik semuanya, alhamdulillah. Tadi ini yang habis nabok-nabok ya? Menyambut kita dengan Marawis. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, amin. Yuk kita ngobrol. Jadi ada berapa ini jumlah? 30-an, ini ada yang pulang juga. Oh, ada yang pulang. Ini yang pulang 30, yang santriwatinya ada 6. Ya, karena baru dibuka. Oh, baru dibuka. Selepas almarhum meninggal langsung saya buka untuk santri biar saya ada teman. Iya, alhamdulillah. Benar. Jadi saya yang paling pengen tahu dulu ceritanya dengan almarhum suami. Memang dari awal ngebangun ini atau gimana tuh San? Awalnya memang nggak niat ngebangun pesantren karena kebutuhan kita aja sangat kurang gitu. Yeah. Jadi kayaknya nggak sampai kepikiran kalau untuk ngebangun pesantren gitu. Jadi kita niatnya hanya buka pengajian biasa gitu yang setiap malam buka pengajian gitu. Alhamdulillah dari cuma 5 anak terus 1 bulan itu sampai mencapai 50. Nah, semakin hari semakin bertambah. Akhirnya karena rumah di depan itu sempit, jadi kita nggak ada tempat. Akhirnya dibagi 3 bagian gitu. Yeah. Ada bagian siang, sore, sampai
keadaan gitu. Seadanya banget lah ya. Seadanya banget gitu, benar-benar seadanya banget. Tapi alhamdulillah semakin hari semakin bertambah gitu, masya Allah. Sampai almarhum tuh gimana ya kita supaya anak-anak ini fasilitasnya bisa memadai, bisa ada tempat untuk anak-anak gitu. Kalau hujan, karena memang pakai terpal di depan, kalau lagi pas banyak anak-anaknya pakai terpal di tanah gitu. Kalau hujan berlarian masuk ke dalam, ya Allah. Terus udah masuk ke dalam, ternyata di dalam rumah juga bocor. Pada bocor gitu. Bocornya sampai ke dalam berarti ya? Iya, bocor jadi. Terus ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki nanti ke depannya sampai almarhum itu ikut nangis ngelihat anak-anak semangat gitu untuk datang mengaji, nggak melihat keadaan itu, apa rumah itu bocor atau rumah itu jelek atau tempat nggak ada, mereka semangat untuk mengaji. Alhamdulillah semakin bertambah. Akhirnya saya sama suami itu cari jalan keluarnya, bagaimana caranya supaya kita itu punya tempat lagi gitu. Karena kita pun tempat saya dan almarhum juga masih menyewa gitu. Yang ini ya, dan alhamdulillah baru-baru ini ada donatur yang mau membeli rumah ini. Oh, dibebasin lah Dibebasin, ya? Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ini hikmah setelah almarhum meninggal, Allah kasih hikmahnya. Setelah musibah Allah berikan hikmah. Jadi Masya Allah luar biasa perjuangan almarhum itu. Sampai-sampai almarhum itu cari jalan keluarnya supaya bisa bikin pesantren ini. Akhirnya almarhum bikin proposal lah. Terus kalau dilihat dari lulusan sih memang almarhum itu cuman SMP pun nggak lulus. Tapi karena kecerdasannya almarhum gitu, sampai desain aja almarhum tuh otodidak, bisa sendiri. Emang awalnya Ustazah lu kenalnya di mana sih sama Jadi almarhum itu dulunya itu kayak mau ngaji, jadi ngaji dulu sesuai yang ada di buku Hijrah Bang Tato yang sudah Fatwa Devi tulis. Itu awalnya memang mengenal dari dia tuh mau hijrah ke pesantren, datang terus ke Abah gitu, karena sering saya lihat datang. Abah? Iya. Ini abahnya. Apa almarhum datang ke beliau? Tapi udah kenal belum? Udah kenal, tapi kenalnya apa sih, biasa aja, cuman gitu aja gitu. Akhirnya karena niat almarhum ingin berhijrah, betul-betul berhijrah, terus datang ke rumah meminta ke Abah kalau almarhum itu ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Kata almarhum, saya ingin berhijrah. Dan itu Masya Allah, kuasa Allah. Abah itu nggak pikir lagi, langsung nerima, langsung kasih waktunya pun nggak lama gitu. Terima apa nih? Permintaan. Lama. Dibantu. Jadi datang pertama ke rumah itu langsung melamar gitu almarhum. Tapi nggak gini, Abah nggak ngelihat ini orang siapa sih, udah tatoan, ini jangan-jangan preman pasar gitu. Ada nggak sih? Memang dari awalnya begitu, Pak. Jadi katanya ini kan anak nih berhubungan sama orang yang bertato. Teman Ya, Abah nih sempat ngecek sejauh mana nih orang apa bener, tapi nggak mau ketemu, rumahnya pun nggak mau ketemu. Yang nggak mau ketemu siapa? Abah? Almarhum Almarhum nggak mau ketemu. Almarhum nggak mau ketemu. Anak juga nggak mau nunjukin. Bisa dengar dari kabar. Dia memang udah ngaji lah, udah pesantren di Ustadz Fikih. Ustadz Fikih sama Abah ini masih ada kaitan saudara dari Pagutan gitu. Oh iya, diceritain semua itu. Oh ya udah, kalau memang begitu juga saya tanya nih, almarhum ini memang benar-benar kepengen jadi orang ini. Dia cerita mau masuk
ke masjid aja diusir orang, ini orang najis. Karena tatonya itu. Karena tato. Kamu nih orang najis, orang udah usir. Saya nangis. Masya Allah, ini orang mau benar-benar mau kembali mau jadi orang. Abang nggak takut itu Pak, ada pikiran gini nggak sih? Ntar kalau ini jadi mantu saya apa kata orang gitu kan? Emang nggak ada yang lebih, nggak ada yang mendingan apa gitu? Sempet nggak sih kepikiran itu? Sempet banget memang, tapi saya sesuai hadis Rasulullah itu mengislahkan orang bukan main, termasuk jihad. Udah saya lihat ke situ aja. Bener. Tapi dengan keyakinan saya juga memang dia bertekad ingin menjadi orang, terus didukung sama Ustadz Piki, ya udah saya terima dengan ikhlas, dengan ridho. Itu memang saya udah nggak lihat dia latar belakang dia gimana, udah yang penting kedepannya dia ingin benar-benar menjadi orang yang benar gitu, itu aja. Jadi langsung diterima saat itu. Alhamdulillah saya terima. Di khitbah dulu apa langsung jadi di situ aja? Pertama memang ngelamar, datang ngobrol, terus kedua kalinya sama Ustadz Paki, terus ya udah saya terima begitu aja. Oh langsung. Ya karena memang saya udah yakin ini. 3 kali datang itu lamaran sendiri, lamarannya tuh dia tuh melamar tuh sendiri, minta ke Abah tuh Sendiri. jadi nggak ada. nggak ada Bapak ibunya gitu nggak ada. Nggak ada. Sebelumnya karena saya kabarin gini, kamu kalau memang mau sungguh-sungguh sama saya, mau betul-betul jadi orang baik, mau datang ke rumah, minta aku ke orang tua aku gitu kan. Soalnya ini udah ada yang minta sama aku Ustadz gitu. Sebelum almarhum itu ada Ustadz yang mau minta. Ustadz yang minta Ustadz. Ya, terus nggak tahu kenapa saya nggak cocok ke hati itu. Kayaknya ini nggak cocok gitu ya. Kayaknya nggak cocok. Nggak tahu kenapa saya cocoknya sama almarhum waktu itu kan, sama beliau ya kan. Padahal kan kalau dipikir-pikir, mendingan sama Ustadz Betul. daripada yang bertato. Betul, karena sebelumnya itu saya istikharah selama hampir 3 bulan. Waktu mengenal almarhum waktu itu hanya lewat handphone aja, via handphone aja, via Itu walaupun lewat Facebook. handphone juga senangnya udah nggak bisa tidur. Awalnya saya kaget karena dikenalkan sama temen juga. Jadi ada lewat temen gitu. Awalnya juga lewat temen nih, mau hijrah mau betul-betul, tapi dia juga mau ikut mengaji gitu sama abah kamu gitu kan. Di rumah kamu kan ada pondok gitu. Kayaknya dia mau deh ke situ karena kata temennya ini orang nih Bang Tato ini mau cari katanya istri tapi yang bisa ngaji katanya. Ini dia kepikiran ke saya katanya. Nama aslinya siapa sih? Lalan Maulana. Lalan Maulana. Ya, Lalan Panggilnya Maulana. Bang Tato. Bang Tato karena badannya memang Identik dengan tatonya. Iya, jadi orang tuh manggilnya Bang Tato aja kenalnya gitu. Akhirnya udah saya istikharah kan itu selama 3 bulan, alhamdulillah berturut-turut selama 3 hari itu sampai terakhir tuh malam Jumatnya saya bermimpi itu almarhum itu di mimpi saya datang dengan baik-baik dengan pakaian baju koko putih-putih dan kasih saya tuh kayak berlian, di mimpi saya kayak berlian. Saya terima, dia tuh kayak ngasih aja, ini buat kamu. Saya terima, saya lihat masya Allah berliannya bercahaya banget gitu. Akhirnya saya di situ Bismillah, mungkin ini dari Allah. Ini isyarat dari Allah, insya Allah kata saya kan. Akhirnya saya kasih tahu ke almarhum waktu itu kalau saya mimpi, terus juga ada yang mau ke saya, ada yang minta juga kan Ustadz gitu. Kalau misalkan kamu nggak datang berarti aku dijodohkan sama abah aku sama Ustadz itu. Bagaimana kan kata saya gitu. Akhirnya almarhum waktu itu bilang, gimana aku nggak ada persediaan, aku nggak punya apa-apa. Memang saat itu benar-benar nggak ada kerjaan. Benar-benar waktu itu almarhum itu benar-benar kalau kata dibilang anak jalanan, jujur memang anak jalanan dan tidurnya di mana aja. Tapi udah hijrah. Udah hijrah, cuman hijrahnya tuh belum apa ya, masih belajar, masih nongkrong. hanya baru ucapan aja. Jadi waktu itu hijrahnya, waktu itu almarhum saya telepon bilang kalau saya itu aku tuh nggak punya apa-apa, gimana datang ke sana dengan kondisi kayak gini. Oke,
oke terserah, aku nyerahin ke kamu. Kalau memang kamu niat mau betul-betul sama aku, silakan datang ke rumah. Itu kamu pikirkanlah matang-matang pokoknya. Dan almarhum waktu itu karena memang nggak punya baju panjang, dia tuh cuman punyanya baju oblong dan kaos pendek, kolor aja nggak punya sama sekali baju panjang dan celana panjang. Akhirnya baju panjang itu dapat pinjem dari temennya, celana dapat pinjem dari temennya, motor pun dapat pinjam dari temennya. Dan beliau tuh waktu itu pengen bawa sesuatu lah, apa ternyata mau bawa rokok katanya buat abah kan, sampai malak dulu ke warung malak dulu ke warung supaya dia tuh ada sesuatu yang dibawa katanya gitu. Tapi abah tahu itu hasil malak nggak? Masya Allah. Akhirnya almarhum datang dengan katanya kondisi apa adanya dan nggak bawa uang seperak pun katanya, datang ke situ, datang ke rumah. Itu lamaran apa? Itu minta, jadi ngelamar sendiri. Oh, ngelamar sendiri. Oh, lamaran ceritanya. Jadi kalau seserahannya kan ada lagi tuh sesi keduanya setelah itu. Itu datang ke rumah almarhum itu langsung minta gitu sama abah. Ketemu sama abah dengan katanya sih cerita almarhum waktu itu dengan kondisi kaki aku gemeter, tangan aku gemeter, mau bingung mau ngomong apa kata almarhum. Membawa rokok. Tapi ini ceritanya nih si ustadz yang minta ustazah tahu saat itu mau dilamar. Udah minta sama abah waktu itu. Udah minta nggak tahu. Nggak tahu. Ustaz mah yang cuma insya Allah dah saya pikir-pikir dulu. Jadi belum diterima begitu aja karena sayanya waktu itu nggak cocok. Memang waktu itu Ustaz juga cerita datang, dia memang cerita kemewahan, cerita ilmu. Iya. Tentang nunjukin dia Iya. siapa. Jadi cerita kemewahannya, hartanya apa lah gitu munculin. Bawa Masuk ke mobil. rumah bawa mobil. Bawa mobil. Ini kayak sinetron KCI ya? Mirip benar, masya Allah. Mungkin cuma ada di sinetron doang. Ya kan. Jadi yang ini satu bawa mobil gitu ya, nunjukin kemewahan, yang satu lagi dengan sangat penuh kesederhanaan, membawa rokok. Kenapa sih Ustazah nggak lebih milih yang pakai mobil aja? Karena sebelumnya saya kan istikharah. Selama 3 bulan itu saya istikharah terus, istikharah minta sama Allah, ya Allah, selalu saya minta sama Allah, ya Allah, kalau memang ini orang baik, kalau memang orang ini betul-betul mau hijrah, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya menghibahkan diri saya untuk beliau. Karena saya yakin kalau saya menerima beliau, menerima almarhum, saya yakin nanti seterusnya beliau tuh akan mengajak yang lain. Saya niatkan ini, Ini ya Allah. bagian dari perjuangan beliau ya. Saya niatkan saya ingin berdakwah di jalan Allah supaya saya mungkin dengan cara ini saya menerima almarhum, dengan cara dakwah ini mungkin saya bisa menerima almarhum supaya nanti almarhum itu bisa mengajak kawan-kawannya yang lain bisa jadi lebih baik lagi. Yang saya pengen tahu nih, pas lagi nikah itu diramein. Ya hanya nikah biasa aja sih. Ramenya tuh karena rame orang yang gak diundang, karena penasaran. Penasaran karena orang bertato, kok ini Pak Haji Wawan kenapa bisa nerima orang yang bertato? Ini Pak Haji, ini ada ustazah bisa ngaji, mantunya bertato. Ya itu jadi sekampung itu berdatangan rame. Kepo. Jadinya aja apa mas saya. Pokoknya udah di Komennya banyak cibir lah ya. Iya. Bukan man. Bukan. Ini kita bikin sinetron aja. Mudah-mudahan. Iya. Jadi memang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi semua. Jadi menikah, punten ustazah. Sekarang udah ada anak atau? Ada. Dua. Laki perempuan? Iya, laki. Alhamdulillah. Berarti umur beliau pas dijemput? Itu usia 33. Ustazah sekarang? Saya beda 2 tahun, jadi saya 35. Oh, Iya, lebih tua saya. Terus karena ibu bapaknya kan sudah, beliau tuh kan yatim piatu, jadi diurus sama neneknya.
neneknya sampai sampai SD, terus mau ke SMP karena memang kelihatan perilakunya udah mulai kelihatan kayak brutal gitu. Akhirnya neneknya nyerahin lah ke waknya, diserahin ke sini, nggak mau, serahin ke sini pada nggak mau gitu. Emang kejahatan kayak apa sih yang sampai maksudnya kan orang itu memang ya biasa lah ya bertato pasti ada sisi gelap, ada track record yang nggak bagus. Mohon maaf, pernah di dunia gelap yang kayak apa sih beliau? Waktu SMP itu sudah kena narkoba. Setelah narkoba ketahuan sama keluarganya, akhirnya dibawalah ke pesantren. Dan di pesantren itu khusus yang untuk anak-anak yang Abah Anum ya? Iya betul, Abah Anum. Saya lihat itunya. Iya, itu Tasik guru, kan? betul, guru almarhum itu Abah Anum. Akhirnya karena di pesantrennya itu khusus untuk anak-anak yang lagi terkena itu Terapi ya? terapi, jadi ada khusus terapi. Karena terapi itu kan ditenggelamin ya kan. Jadi 1 tahun itu almarhum itu kerasa mulai nggak betah. Satu tahun itu, selama 1 tahun akhirnya kabur dari pesantren. Terus kabur dari pesantren, hidupnya di jalanan. Waktu itu usianya itu sekitar 15 tahun kan. Jadi 15 tahun itu sudah hidup di jalanan. Ngalamin ngorek-ngorek, nyari-nyari makanan di tempat sampah. Almarhum waktu itu pernah ngalamin. Akhirnya ada orang yang baik ngelihat almarhum lagi nyari-nyari makanan di tempat sampah, diangkatlah jadi anak. Waktu itu diangkat jadi anak di daerah Bandung. Diangkatlah jadi anak. Setelah diangkat jadi anak, karena almarhum ingin lebih bebas lagi mungkin karena kondisi pergaulan, akhirnya terjunlah ke dunia gangster. Ya, ikut grup gerombolan orang-orang ya seperti itulah, geng-geng buat geng gitu di Bandung waktu itu. Akhirnya makin brutal di situ. Jadi ketua geng almarhum itu, jadi ketua geng. Ini kayak cerita Dilan ini. Jadi ketua geng almarhum itu, setelah jadi ketua geng itu di daerah Bandung, sampai ada beberapa orang juga yang banyak yang mengenal almarhum juga. Terus ikutlah grup namanya punten ya, namanya Anjing Edan. Sampai ikut grup Anjing Edan itu kemana-mana gitu, geng motor. Tapi positif gitu, alhamdulillahnya. Di situ kalau masalah minum masih minum Sampai saat itu? Masih minum, jadi masih obat-obatan gitu. Jadi kembali lagi setelah dari pesantren itu, akhirnya bukan ini, malah jadi kembali lagi gitu. Almarhum tuh ngajak saya keluar, jalan keluar, sekalian kita ke rumah kiai, kata almarhum. Kan kita mau peresmian, kata. Oh ya sudah. Peresmian ini karena ini belum 1 tahun. Ini belum 1 tahun. Terus akhirnya sama almarhum itu ke rumah kiai lah malam itu sekitar jam 7:30-8-an. Kita berangkat jalan, di perjalanan almarhum itu sempat bilang, ini malamnya beberapa jam sebelum meninggal. Jadi di perjalanan itu almarhum sempat bilang ini, almarhum kan bilangnya ke saya, panggilnya Yang. Kata almarhum, Yang, kamu tahu nggak, malam ini tuh malam spesial buat kita. Kata dia, malam ini tuh malam spesial buat kita. Saya kaget, malam spesial. Kan ini bukan hari ulang tahun kita, bukan ulang tahun kamu, bukan ulang tahun saya gitu kan, bukan ulang tahun pernikahan. Kok kamu bilang spesial? Pokoknya malam ini malam spesial aja, kata almarhum. Aku pengen kita tuh jalan terus makan di luar. Malam ini kamu mau makan apa? Saya bilang, oke, boleh deh, kata saya kan. Aku pengen makan durian.
oh cari di mana ya, kata almarhum, makan durian. Pokoknya kita cari ya sampai dapat, kata almarhum. Soalnya kan ini malam spesial. Saya pikir malam spesial malam apa gitu ya. Ya Tapi udah. nggak ada firasat. Nggak ada sama sekali, nggak ada waktu itu. Cuman saya pikir kok malam spesial gitu kan. Ya udah jalan aja. Akhirnya berangkat sebelum cari durian itu, saya sama almarhum itu ke rumah kiai dulu. Ke rumah kiai, pas ke rumah kiai ternyata kiainya nggak ada gitu, nggak ketemu. Akhirnya ya udahlah kita langsung cari durian aja ke toko-toko durian gitu, atau durian kupas gitu, biar nggak kemalaman, takutnya keburu tutup. Akhirnya saya sama almarhum jalan lagi. Saya peluk kenceng banget ke almarhum, saya peluk kenceng banget waktu itu. Nggak tahu kenapa sih, sampai almarhum bilang gini, meluknya sampai kenceng, mentang-mentang mau dibeliin durian, kata almarhum gitu kan. Kata saya, nggak tahu kenapa aku pengen meluk kenceng kamu gitu kan, di motor itu. Saya berdua sama almarhum, sama si kecil di depan di motor. Terus almarhum bilang gini, ya udah yuk kita cari, katanya toko durian atau durian kupas, kita cari. Ada cari terus ketemu, tutup. Ya udahlah, kata saya, udah malam, pulang aja, ayo kita pulang. Enggak, pokoknya sebelum ketemu makanan yang kamu suka itu, aku nggak mau pulang. Pokoknya kita cari sampai dapat ya. Akhirnya ketemu sop durian di pinggir jalan, beli. Terus kata almarhum, kita cari tempat yuk, atau kayak kafe gitu. Akhirnya nemu itu kafe kayak bakso Malang. Makanlah di situ saya sama almarhum, terus pesan bakso Malang. Tapi baksonya itu sama almarhum, itu dikasih ke saya semua gitu. Semua baksonya. Saya kan, kenapa baksonya dikasih ke aku? Terus kamu makan apanya? Enggak, aku cuman kuahnya aja sama kerupuknya, kata almarhum. Sama kerupuknya enak kok, kata almarhum. Udah kamu bakso aku juga kamu dain, makan aja biar kamu kenyang, kata almarhum. Saya nggak punya pikiran apa-apa di situ. Udah saya makan kan. Setelah itu kita pulang. Terus selama di perjalanan saya nggak punya firasat apa-apa. Pokoknya sampai pulang, terus pulang ke sini seperti biasa almarhum itu ngobrol sama santri, bercanda sama santri dulu sebelum tidur gitu, ngasih motivasi buat anak-anak tahfiz, buat anak santri. Sudah bercanda, nggak tahu kenapa saya itu tiba-tiba dikasih ngantuk sama Allah, ngantuk yang luar biasa itu ngantuknya. Terus si kecil itu biasanya juga ikut begadang sama almarhum, tidurnya itu jam 1, jam 2 si kecil itu baru ikut, kalau almarhum udah tidur baru ikut tidur. Tapi malam itu saya tuh kayak dikasih ngantuk gitu sama Allah, si kecil juga ngantuk sama tidur. Akhirnya saya sama si kecil itu tidur, almarhum bercanda di sini, saya nggak tahu, saya udah tidur sekitar jam setengah 12-an. Almarhum kata anak-anak masuk ke rumah. Terus masuk ke rumah itu kan almarhum tuh punya tempat kerja di dalam rumah tuh, kayak kantor kecil itu didesain sama beliau sendiri. Jadi beli CPU, komputernya beli sendiri, jadi nyicil satu-satu, beli keyboardnya, beli mic yang buat konten, terus lampu, TV, komputernya. Ya Allah, itu satu-satu nyicil sampai udah kekumpul, akhirnya bisa dipakai. Kata ini cita-cita aku punya tempat kerja di rumah. Kenapa? Karena selama pandemi ini jujur luar biasa, kita tuh butuh masukan, butuh biaya untuk anak-anak gitu, butuh untuk makan anak-anak santri, begitu juga untuk saya juga anak-anak kan pastinya butuh biaya gitu untuk sehari-hari. Akhirnya almarhum punya pikiran, ya udahlah aku bikin kantor sendiri supaya aku bisa cari nafkah di sini, bikin konten di sini, menghasilkan uang, dan uang itu untuk anak-anak tahfiz, untuk makan anak-anak setiap hari. Sudah kecapai cita-cita almarhum bikin kantor kecil itu. Akhirnya almarhum itu baru beberapa kali nempatin, dan malam itu saya nggak tahu kejadiannya seperti apa. Almarhum itu
Ketika saya membangunkan, tangan saya kesetrum. Ternyata badannya itu ada arus setrum, jadi badannya itu setrum semua gitu. Saya membangunkan, saya kesetrum. Ya Allah, kata saya, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang saya panik di situ, ya Allah. Akhirnya saya, karena saya pakai mukena, akhirnya saya ambil kabel di tangannya tuh, mic yang di tangannya saya lempar, kecabut semua. Ya Allah, saya pegang kakinya itu udah dingin. Udah lama berarti ya? Tangannya udah dingin, detak jantungnya udah nggak ada. Saya